Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal bulan ini berjumpa lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Harian HKBP Getsemani. Terima kasih telah mengawali hari dan bulan yang baru ini bersama Tuhan melalui Renungan Harian ini. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada awal bulan ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam dunia Israel pada masa itu, para Baal adalah dewa kesuburan yang populer di kalangan masyarakat Kanaan. Bangsa Israel pun terikut arus zaman pada masa itu dan beralih pada para Baal. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, kehidupan mereka baik, mereka mengalami hal-hal baik dalam hidup, namun hanya sementara. Ketika mereka merasakan tekanan akibat peperangan dengan bangsa Filistin, mereka menyadari bahwa Baal tidak bisa menolong hidup mereka. Nah, tekanan ini yang membuat mereka sadar dan segera beralih pada Tuhan Allah. Perubahan hidup, pembaharuan diri mereka, itu yang membuka masa depan bagi hidup mereka. Ketika mereka memutuskan untuk setia kepada Tuhan Allah, mereka pun melihat ternyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka itu nyata. Nah, terkadang tekanan dalam hidup bukan hal yang buruk bagi kehidupan kita. Terkadang tekanan dalam hidup mengingatkan kita untuk kita bisa mengintrospeksi diri. Mungkin saja selama ini kita terlalu sibuk gitu ya dengan keinginan ataupun keseharian kita sehingga kita melupakan Tuhan. Jadi bisa saja itu menjadi alarm, menjadi panggilan dari Tuhan supaya kita bisa kembali melihat Tuhan dalam hidup kita. Karena segala hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita bisa saya beri nama itu sebagai berhala, gitu ya. Seringkali hal-hal seperti yang terjadi dalam kehidupan orang Israel kala itu terjadi juga dalam kehidupan kita, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Di dalam gereja kita dengan sangat yakin bahwa mengatakan gitu ya bahwa Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Tapi ketika kita kembali ke dalam keseharian kita, pandangan kita alihkan kepada hal-hal yang duniawi. Mungkin kita lebih fokus pada mengejar pasangan hidup, mungkin kita lebih fokus pada pencapaian karir yang ideal, mungkin kita lebih fokus dengan kebahagiaan bersama dengan keluarga, kebahagiaan bersama dengan teman dekat, atau apapun juga yang dalam pandangan kita itu adalah hal yang baik yang perlu kita kejar dalam hidup ini. Ya memang kalau kita pikirkan itu hal yang baik, hal yang perlu kok kita upayakan dalam hidup kita. Dalam pandangan kita itu benar. Tapi kalau itu sudah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, artinya itu kita sudah jadikan sebagai berhala yang mungkin gak kita sadari. Jadi apapun yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita bisa disebut sebagai berhala-berhala yang mungkin kita rasa kita gak nyembah mereka. Tapi ketika kita menggantikan posisinya, kurang lebih sama dengan berhala. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan kehidupan kita. Selama ini di manakah kita tempatkan Tuhan dalam hidup kita? Sepanjang bulan lalu, Oktober itu, di mana kita tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan sudah menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita? Atau Tuhan selama ini ada di urutan yang keberapa? Kalau memang Tuhan ada di urutan kesekian dalam hidup saudara selama ini, lantas apa yang menjadi
yang pertama dalam hidup saudara? Pencapaian karir atau apapun? Boleh dipikirkan lagi. Kalau itu yang jadi yang pertama, pertanyaan berikutnya, pantaskah hal tersebut menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saudara? Mari renungkan kembali. Berkaca pada kisah bangsa Israel pada ayat berikutnya, kita akan dapat bahwa pembaharuan hidup membuka masa depan baru. Ketika bangsa Israel menjalani hidup bersama para berhalanya, mereka mendapati masa depan mereka bertemu pada keputusasaan. Masa depan mereka mengalami yang namanya kehancuran. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, tekanan berat, masalah besar dalam hidup mereka, Tuhan ubahkan menjadi penuh berkat, menjadi kemenangan dalam hidup mereka. Nah, hal yang sama saya percaya juga berlaku dalam hidup kita semua, gitu ya. Masalah sebesar apapun, tekanan hidup seberat apapun yang kita alami saat ini tidak akan mengubah masa depan kita sedikit pun. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjauhkan segala berhala dalam hidup kita, Alkitab katakan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Masa depan kita penuh damai sejahtera. Saya yakin setiap dari kita ingin punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin punya masa depan yang seperti itu, mari sama-sama kita introspeksi diri kita evaluasi diri kita, di mana kita tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai yang terutama, dan jadikan Tuhan sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang bulan Oktober ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali menapaki kehidupan kami di bulan yang baru ini. Pada kesempatan kali ini kami berdoa memohon bimbingan dari Roh-Mu yang kudus untuk bisa terus menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik sepanjang bulan November ini. Apapun yang dunia katakan tentang masa depan kami, tidak kami jadikan sebagai tolak ukur kami menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah masih pegang kendali atas kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan penuh belas kasih. Biarlah masa depan kami jadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kalau saudara merasa diberkati melalui sapaan firman Tuhan hari ini, boleh sekali untuk membagikan pengalaman saudara pada kolom komentar di bawah ini. Jangan ragu untuk membagikan kepada rekan, kepada saudara, kepada keluarga, ataupun kekasih hati kita, supaya semakin banyak orang yang diberkati melalui sapaan firman Tuhan. Selamat menjalani keseharian kita, selamat menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara.